Dan saya yakinnya percaya bahwa tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila dalam konteks kekinian. Dan bahkan harus kita ekspor ke luar negeri. Coba lihat negara-negara Muslim itu semua perang karena tafsirnya tentang Islam buruk. Saya memahami Islam hari ini hanyalah tafsir dari tafsir, bukan Islam itu sendiri. Maka dibutuhkan tafsir yang tepat. Nah, dalam konteks Indonesiaan kita ada beberapa tafsir Pancasila. Dan apa itu saya mendukung Gus Yahya dalam muktamar kemarin itu untuk semata-mata kepentingan fikih peradaban. Fikih peradaban itu bisa ekspor tafsir Islam ala Pancasila. Ini yang tepat untuk bumi kita entah berapa abad yang akan datang. Kalau kita memahami Islam masih dengan perspektif dengan mindset 3-5 abad yang lalu, kita akan menjadi agama yang gagal. Kita akan ditinggalkan oleh umat gitu. Di kalangan Gen Z milenial Alpha itu memang ada generasi baru namanya Alpha setelah Gen Z. Itu ada gerakan apa itu beragama tanpa formalitas apa namanya? Apa itu nih? Beragama tapi nggak mau terikat dengan agama apa? Beragama tanpa identitasnya. Bukan. Apa istilah lain. Jadi mereka percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan Islam, dengan Hindu, dan tidak dengan Katolik. Karena mereka anggap apa itu tafsir Tuhan, tafsir agama yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh agama. Ini meleset semua. Ini enggak matching dengan kebutuhan peradaban manusia. Tidak relevan sama sekali. Oleh karena itu, yang saya khawatirkan itu adalah kesalahan kaum tokoh-tokoh Nasrani, elit Nasrani di Eropa. Sehingga hari ini Eropa itu nggak ada yang percaya sama agama. Ya bagi mereka agama itu main-main aja lah. Mau masuk Islam, nggak masuk Islam ya. Aku sudah punya banyak santri kan. Di sini itu. Ya karena mereka melihat bahwa agama itu korup, agama itu menindas, agama itu enggak logis. Itu lah padahal Sayyidina Ali mengatakan agama kita itu agama akal. Nah ini tantangan terbesar dan mohon maaf itu muslim-muslim kita itu terlambat mengantisipasi. Gerakan ateis di kalangan Gen Z milenial dan Alpha itu begitu kuat. Nah kita itu kan harus menegaskan mana yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, karena kalau tidak nanti semua orang tidak lagi percaya pada akal. Jadi kalau saya itu lebih baik keliru menghalalkan yang haram daripada keliru mengharamkan yang halal. Karena Rasulullah itu ditegur oleh Allah ketika mengharamkan yang halal. Tidak pernah ditegur dalam Al-Quran, tidak pernah ditegur karena menghalalkan yang haram. Semangatnya itu perubahan. Tentu tidak liberal, tentu tidak kita korekot. Tapi maksud saya bagaimana kita itu meyakinkan milenial Gen Z dan Alpha itu bahwa agama itu sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa menjadi way of life itu. Bukan sesuatu yang menghukum, apa-apa tidak boleh. Apalagi sekarang ada gerakan-gerakan dalam tanda petik itu Islam formal itu yang apa hukumnya kalau tentu gimana? Hukumnya kalau pasal lu hukum terus. Apa agama itu soal hukum? Ini haram apa halal kok gitu terus? Apa agama itu cuma soal halal dan haram? Pertanyaanku gitu. Yang diharamkan dalam Al-Quran itu berapa item? Saya mau tanya. Kasarnya begini, begitu itu halal haram itu kan tidak, pertanyaan tidak. Apa relevansinya dengan kebutuhan umat manusia? Kalau saya gitu, kuriman alaikum maitatu wa damu wa minjil wa ma uhilla bihi udah gitu aja. Kalau kita ini halal haram, ini capung halal. Tapi kita. Kalau saya kan aku pernah ateis, kan aku pernah Katolik, kan aku pernah Hindu. Jadi aku memahami kerjaan anak-anak muda. Karena teman-temanku itu anak-anak muda semua. Di dunia musik kan bocil semua temanku. Iya. Ngombe halal apa haram? Ya haram ya apa nih ngombe kan aja. Kalau saya. Apa ngombe iki marake motor juga selesai. Nah, ini saya mau bikin konten tentang si Fuad Pleret ya. Fuad Pleret itu dia kemarin ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, di antaranya ada si Alwi juga di situ yang ahli hadis odong-odong ya. Ahli hadis palsu, saya mah gak percaya. Ngaku ahli tauhid, ditantang ngeluarin matolibus sab'ah, gak bisa. Ngaku ahli rijalul hadis, acak-acakan. Nanti kita bahas dianya si Alwinya itu. Di Fuad Pleret itu saya lihat kemarin ada apa ya? Ada intensi yang mulia. Jadi Fuad Pleret itu dia takut Islam akan ditinggalkan generasi muda. Karena generasi muda sekarang itu banyak yang meninggalkan agama, terutama di Eropa. Dan itu sudah menjalar sekarang sampai ke Indonesia. Jadi kalaupun orang-orang Indonesia ini generasi mudanya tidak menjadi ateis, mereka itu bisa jadi agnostik, percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Kenapa gara-garanya? Kata si Fuad Pleret itu gara-garanya tafsir-tafsir tentang agama Islam itu sudah tidak relevan lagi. Jadi Islam yang ada sekarang itu sudah bukan Islam yang asli, tapi Islam tafsir dari tafsir dari tafsir. Makanya kita memerlukan relevansi, kalau reformasi di dalam agama. Karena kalau tidak demikian, generasi muda akan meninggalkan Islam. Wah, ini cita-cita yang sangat mulia ya. Ini cita-cita sangat mulia. Sampai di menit ke berapa ini ya? Di menit ke 6, menit ke 6 nih. Jadi dia itu katanya punya temennya itu banyak yang muda-muda. Karena dia suka ngeband ya. Suka ngeband, jadi yang muda-muda. Itu kalau yang anak-anak mudanya itu nanya, ini ngombe iku piye hukume? Ya, ngombe itu minum. Nah, itu dia bilangnya ngombe, cuman ngombe itu biasanya minum alkohol tuh, mabok. Ini hukumnya gimana? Jadi dia mah saking liberal begitu ya, saking ingin Islam itu diterima, karena kalau diharamkan nanti Islam malah ditinggalkan. Jadi dia bilang, ya wes kalau kamu seneng ya minum oh, ya ombe oh. Kalau seneng, kalau nggak seneng ya jangan.
Ini gimana? Terus dia bilang, apakah agama itu cuma halal haram? Begini dulu ini ya. Ini kalau pikirannya kayak si Fuad Pleret ini, nggak usah nunggu orang itu ateis, nggak usah nunggu orang itu agnostik. Orang langsung kayak si Fuad Pleret sudah kafir langsung sudah itu mah. Ya. Kenapa? Karena tidak mengharamkan perkara yang haram, maklumun minad dini bidoruro. Jadi pada akhirnya dia itu bukan ingin mengajak orang kepada Islam, bukan. Tapi dia itu di saat orang ini ikut beragama ala Fuad Pleret langsung keluar dari agama Islam. Ya justru ngajak kafir kalau kayak gitu mah. Ya. Nggak boleh. Saya nggak bilang Fuad Pleretnya kafir, nggak. Perkataannya itu kalau dia tahu ini maklumun minad dini bidoruro, karena mungkin saking bodohnya dia nggak tahu. Ya, nggak pernah ngaji tauhid, mungkin nggak pernah ngaji ilmu kalam. Ini bahaya, ya, nggak boleh seperti ini. Jadi perlu penafsiran yang relevan agar tidak menjadi agnostik, katanya begitulah kira-kira ya. Nih gini nih, ya. Islam itu gimana ya? Kalau dia bilang kan butuh liberalisasi ya. Jadi liberalisasi itu apa? Peluasan pemahaman lah, kalau bahasa enaknya itu. Perlu peluasan pemahaman. Nih, memahami agama Islam itu tidak boleh disesuaikan dengan zaman. Itu bodoh. Karena kalau disesuaikan dengan zaman, akhirnya tidak ada aturan. Ya. Cara berpikir itu begini. Saya itu ada satu buku bagus, namanya itu The Venture of Islam. The Venture of Islam ini membahas sejarah Islam dari mulai Islam ada ya sampai ke abad ke-5 lah, kurang lebih itu. Nah, kenapa para sahabat dulu tatkala Rasulullah SAW wafat itu memilih Abu Bakar? Karena pemimpin yang ideal di dalam Islam itu adalah pemimpin yang sekiranya tahu hukum di sisi Allah. Kalau Nabi dulu itu tahu hukum di sisi Allah dengan pasti lewat wahyu. Kalau para ulama itu mengetahui hukum di sisi Allah dengan ijtihad. Maka yang qot'i pasti benar, yang zonni bukan berarti salah. Bisa benar, bisa salah. Cuman ini tetap hukum di sisi Allah. Jadi ulama, orang yang belajar Islam, nggak boleh begini misalkan. Bagaimana minum khamr sekarang hukumnya? Karena remaja ini sudah banyak yang menyukai khamr. Meskipun Bang Haji mengatakan minuman keras. Bukan minum ya. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kusentuh lagi. Tapi sekarang sudah tidak relevan. Maka kita harus mengatakan khamr ini sekarang kalau suka ya silahkan minum. Kalau tidak suka ya jangan diminum. Itu mah gitu mah. Tuh udah murtad atau gitu mah. Karena hukum itu tidak bisa seperti itu. Hukum itu harus melihat kepada Quran, harus melihat kepada hadis. Khamr bagaimana? Cari di dalam Quran. Ada secara jelas mengatakan khamr haram, maka katakan khamr haram. Kalau tidak ada ainnya, nasnya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Misalkan Bitcoin nih. Bitcoin gimana cara jual belinya? Oh, karena Bitcoin ini dia adalah aset yang akan sumarambah nanti di akhir zaman. Maka sudah kita halalkan saja. Atau nggak boleh, itu mah kamu bikin agama sendiri kayak gitu mah. Nggak boleh. Kita lihat Bitcoin ini tasawurkan dulu hakikatnya apa. Apakah dia bisa diperjualbelikan atau tidak. Nah, setelah nanti keluar hakikatnya, kita lihat nih. Dari sekarang kita mah sudah zamannya madhab. Di dalam madhab Syafi'i ini barang apa? Syafi'i mah udah jelas nggak boleh atuh. Jangankan apa? Jangankan Bitcoin, pulsa aja nggak bisa dijual belikan. Itu cuman zohirnya doang jual beli, isinya bukan jual beli. Menurut Syafi'iyah mah udah nggak bisa. Ini kalau misalkan di Syafi'i nggak bisa, apakah kita sekarang mutlak mengatakan haram? Enggak, karena madhab bukan cuma satu. Cari Hanafi, cari Maliki, cari Hambali. Ketika di 4 ini tidak ada yang bisa membolehkan, sudah berarti ini haram mutlakon.
Tapi ada saja celah, boleh. Itulah relevansi di dalam agama. Bukan kita lihat barangnya kemudian, oh karena ini banyak manfaat, banyak madorot, kita halalkan. Nggak bisa kayak gitu mah. Itu kamu sudah keluar dari agama kalau kayak gitu. Ya. Jadi kita melihat nih, karena memang dulu tidak ada Bitcoin, tidak ada cryptocurrency, dulu nggak ada. Sekarang cryptocurrency ini bagaimana? Nah carilah di Syafi'i. Kalau di Syafi'i mengharamkan, apakah kita harus mutlak mengharamkan? Enggak, cari ke Hanafi. Jual beli online saja cari di Syafi'i, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Tapi apakah kita langsung melihat bahwa itu haram? Enggak. Bagaimana relevansinya? Cari di Hanafi yang membolehkan jual beli dengan sifat itu. Ini ada sifatnya begini dan begitu. Nah, kita lihat, oh berarti yang diambil siapa nanti? Hanafi yang diambil. Itu lebih relevan. Nah itu bisa kalau seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan sampai ngombe iku. Boleh kalau suka, itu mah kalau kok ini nanti akhirnya dia bukan mengajak kepada Islam, tapi mengajak kepada agamanya sendiri. Jadi dia mah bikin agama sendiri. Memang pengikutnya Imam tuh aneh-aneh, Bang. Ya, mereka itu tidak memiliki pengetahuan dasar tentang agama. Saya mah kalau misalkan ketemu sama pengikutnya Imam, dia nggak bakalan ngobrolin sanad kejauhan. Saya mau ngobrolin dulu apa sangkaan mereka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tuh kan NU itu udah jelas di ADART-nya itu apa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sudah dikerucutkan, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah di dalam tauhid, kemudian salah satu madhab fikih di antara madhab yang 4, kemudian Al-Imam Ghazali dan Syaikhul Qadir Al-Jilani di dalam tarekat atau tasawuf, begitu. Itu sudah jelas di situ. Saya mah nggak bakalan masuk ke bab nasabnya. Kalau mereka ngaku NU, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya mau cek pengetahuan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, nggak bakalan ada, mereka itu kosong pengetahuannya. Kalau pengetahuan itu sudah kosong, mau batalin nasab ya silahkan, ya silahkan, nggak bakalan didengar soalnya. Cuman kalau buat orang awam ini kayak yang bener aja begitu, karena mereka bawa-bawa nama NU. Jadi dia bilang jika agama tidak diliberalisasi, saya khawatir agama akan ditinggalkan, begitu. Karena dia tuh bilang, saya ini pernah ateis. Kamu itu nggak pernah ateis, saya pernah ateis. Saya bilang pernah ateis kok bangga. Pernah ateis kok bangga. Ya. Yang bangga itu dari awal sampai akhir istiqomah tuh bangga. Sekarang kalau dia pernah ateis tapi sekarang kayak gini, ya nggak tahu masih apa nih. Ya, itu dipertanyakan. Itulah cukup ya. Mudah-mudahan orang saya ada dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala.